Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan resume jurnal dari kami kelompok 7. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. 1. Zoratea Benita, 251958444A. 2. Enda Nita Baru Dapuke, 251958445A. 3. Arum Indah Cahyani, 251958446A. 4. Putri Nur Fitriani, 251958447A. Kajian pendahuluan potensi anti kanker dengan uji toksisitas metode Brainstream Lethality Test atau BSLT terhadap ekstrak etanol dan fraksi-fraksi dari kulit batang kemiri Alwarites mollucana L. Wild. Penelitian yang dilakukan meliputi preparasi simplicia, teknik ekstraksi dan fraksinasi, uji toksisitas dengan metode Brainstream Lethality Test atau BSLT, serta pembuatan profil dan identifikasi kandungan metabolit sekunder dengan metode kromatografi lapis tipis dari fraksi dan atau ekstrak yang memberikan aktivitas toksik paling tinggi. Berikutnya teknik ekstraksi dan fraksinasi. Pertama, sebanyak 500 gram serbuk simplicia diekstraksi dengan teknik maserasi menggunakan pelarut etanol selama 24 jam. 2. Pengulangan dilakukan sebanyak 5 kali hingga didapatkan filtrat bening. 3. Filtrat bening diuapkan di atas rotavapor hingga didapatkan ekstrak kental etanol A. Berikutnya, pertama, fraksinasi dari ekstrak etanol dilakukan dengan metode ekstrak cair-cair atau ECC menggunakan gradien pelarut dengan kepolaran meningkat. 2. Pelarut yang digunakan yaitu N-heksana, etil asetat, dan air. Dengan begitu akan didapat 3 fraksi, yaitu fraksi N-heksan B, fraksi etil asetat C, dan fraksi air D. Berikutnya pengujian toksisitas metode BSLT. Penyiapan larva uji Artemisia salina. Telur Artemia salina yang akan ditetaskan terlebih dahulu direndam dalam air suling selama kurang lebih 1 jam. Kemudian telur yang mengapung dibuang dan yang mengendap dimasukkan ke dalam tempat penetasan, diletakkan pada bagian gelap bejana untuk ditetaskan. Setelah kurang lebih 24 jam, nopel yang telah menetas akan berenang menuju tempat yang terang. Nopel yang digunakan untuk uji adalah yang berumur 48 jam setelah menetas. Berikutnya pengujian toksisitas. Ekstrak dan fraksi uji yang telah berisi larva udang Artemia salina Leach dengan berbagai variasi konsentrasi didiamkan terlebih dahulu selama 24 jam. Kemudian dihitung jumlah larva udang yang mati dari tiap vial. Uji toksisitas dengan metode BSLT untuk setiap konsentrasi diulang sebanyak 3 kali pengulangan. Apabila variasi konsentrasi di atas memiliki hasil angka kematian belum mencapai 50%, maka dilakukan pengulangan pengujian dengan variasi konsentrasi yang diperbesar. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Pengujian toksisitas metode BSLT. Hasil pengujian pada ekstrak etanol A dengan variasi konsentrasi 8, 20, 40, 80, 120, dan 200 ppm didapat nilai LC 50 sebesar 39,294 ppm. Pada fraksi N-heksan dengan variasi konsentrasi 20, 40, 60, 80, 120, dan 200 ppm didapat nilai LC 50 sebesar 35,740 ppm. Pada fraksi etil asetat C dengan variasi konsentrasi 10, 20, 40, 80, 120, dan 200 ppm didapat nilai LC 50 sebesar 17,102 ppm. Sedangkan pada fraksi air dengan variasi konsentrasi 200, 400, 600, 800, 1000, dan 1200
didapat nilai LC50 sebesar 380,932 ppm. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa ekstrak dan fraksi dari kulit batang kemiri menunjukkan aktivitas toksik karena memiliki nilai LC50 kurang dari 1000 ppm. Akan tetapi, fraksi etil asetat C menunjukkan aktivitas yang sangat toksik, diikuti dengan fraksi heksan B sangat toksik, ekstrak etanol A sangat toksik, dan fraksi air D toksik. Kemudian, analisis probit. Estimasi probit pada ekstrak etanol A, kulit batang kemiri menyatakan aktivitas toksisitas LC50 pada probit 0,5 adalah 39,294 ppm, yang bermakna dengan tingkat keyakinan 95%. Pada konsentrasi A sebesar 39,294 ppm memiliki aktivitas toksik untuk membunuh sebanyak 50% dari keseluruhan populasi larva udang. Estimasi probit pada fraksi N-heksan B, kulit batang kemiri menyatakan aktivitas toksisitas LC50 pada probit 0,5 adalah 35,740 ppm, yang bermakna dengan tingkat keyakinan 95%. Pada konsentrasi A sebesar 35,740 ppm memiliki aktivitas toksik untuk membunuh sebanyak 50% dari keseluruhan populasi larva udang. Estimasi probit pada fraksi etil asetat C, kulit batang kemiri menyatakan aktivitas toksisitas LC50 pada probit 0,5 adalah 17,102 ppm yang bermakna dengan tingkat keyakinan 95%. Pada konsentrasi C sebesar 17,102 ppm memiliki aktivitas toksik untuk membunuh sebanyak 50% dari keseluruhan populasi larva udang. Estimasi probit pada fraksi air D, kulit batang kemiri menyatakan aktivitas toksisitas LC50 pada probit 0,5 adalah 378,532 ppm, yang bermakna dengan tingkat keyakinan 95%. Pada konsentrasi D sebesar 378,532 ppm, memiliki aktivitas toksik untuk membunuh sebanyak 50% dari keseluruhan populasi larva. Berikutnya, profil dan identifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis. Dapat dilihat di slide. Profil kromatografi yang diperoleh pada fraksi etil asetat C memberikan fluoresensi berwarna biru kuat dan fluoresensi biru lemah pada ekstrak etanol A di bawah sinar UV 365 nm dengan masing-masing nilai RF 0,23. Hal ini menunjukkan identifikasi awal untuk golongan flavonoid adalah positif. Selanjutnya digunakan tahap identifikasi lanjutan untuk golongan flavonoid, yaitu penggunaan uap Na3 yang memberikan fluoresensi berwarna biru terang kuat di bawah sinar UV 365 nanometer dengan nilai RF pada fraksi etil asetat C dan ekstrak etanol A berturut-turut sebesar 0,24 dan 0,24. Penampak bercak spesifik untuk golongan flavonoid adalah citroborat. Dapat digunakan untuk identifikasi lanjutan. Hasil yang diperoleh setelah disemprot dengan penampak bercak citroborat, fraksi etil asetat C, dan ekstrak etanol A menunjukkan adanya fluoresensi berwarna biru terang kuat di bawah sinar UV 365 nm dengan masing-masing nilai RF sebesar 0,24. Tahap akhir untuk identifikasi golongan flavonoid adalah menggunakan penampak bercak spesifik yaitu AlCl3 yang memberikan hasil fluoresensi biru kuat di bawah sinar UV 365 nm pada fraksi etil asetat C dan ekstrak etanol A dengan masing-masing nilai RF 0,24. Demikian resume jurnal dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan kami ucapkan terima kasih.